Silakan Dr. Ibrahim. Silakan mengaduk di depan. Bisa? Sambut dengan takbir. Alhamdulillah, kita berdoa Tuhan bergabung. Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya senang sekali, bahagia sekali bisa ketemu ibu-ibu di sini, bapak-bapak. Ya, mungkin kita belum pernah bertemu sebelumnya, tapi Masya Allah hari ini luar biasa. Saya salut dari segala penjuru. Saya pikir saya yang terjauh, ternyata ada teman-teman dari Sumatera Barat, ya kan? Iya. Dari mana tadi? Jawa Tengah dan lain sebagainya. Masya Allah. Semoga Allah membalas segala pengorbanan Bapak Ibu datang hari ini untuk itu tadi. Misi kita yang pertama sebagai Topuris adalah dakwah. Kan begitu, Ustaz? Itulah kenapa saya termotivasi pada saya ketemu teman saya almarhum Dr. Fitri, Pak Mayor Fitri di Makassar, datang periksakan ke saya, dok saya ini jantung. Saya dengar jantungnya, Bapak ini sudah sehat, siapa bilang Bapak sakit? Oh itu dokter sana bilang saya jantung. Tidak, tapi kenapa Bapak bisa bagus? Saya topung, wih luar biasa. Di mana Bapak belajar topung? Di Magetan. Wih, oh siapa? Ustadz Abdurrahman. Ah guru kita sama ini. Iya kan? Bapak belajar bulan berapa? Dia bilang belajar bulan Maret. Oh, Bapak lebih senior dari saya. Saya bulan April. Ah disitulah saya bilang, tolong Ustadz, saya kurang aktif di grup. Tapi kalau Anda butuhkan saya bisa menyumbangkan tenaga dan pikiran saya untuk membantu topung. Kenapa hati saya terdorong untuk itu? Karena kenapa Pak? Saya mengalami apa yang Anda rasakan. Apalagi kita seorang naturopati, pengobatan alami. Kita kadang dipandang enteng sebagian orang. Apa sih itu? Apalagi kalau di Sulawesi, totok-totok sembuh, dibilang dukun itu. Iya kan? Jadi kita yang dokter dibilang dorkun, dokter dukun. Iya kan? Makanya datang ke klinik saya tidak pernah pakai jas. Oh, dokter ya? Oh, saya kira dukun. Iya. Tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Tapi kan tidak semua orang mau dikatain kayak gitu. Saya sudah belajar jauh-jauh, keluarin duit. Ini hebat. Totok, kok orang sudah baik? Ya kan? Seperti itu. Masya Allah, itulah luar biasa. Kita harus bersyukur bahwa peran dari pengurus pusat ini selalu mensupport kita, selalu mendukung kita, bagaimana topung ini bisa tetap eksis dan makin baik, sehingga visinya tahun 2025 semua orang bisa sehat alami. Ya kan? Itu. Nah, sekarang izinkan saya tahu Bapak ini semua di ruangan ini orang-orang hebat semuanya. Ya, saya kasih materi ini bukan berarti saya paling hebat. Saya sama dengan Anda. Kita sama-sama belajar dan harus terus belajar. Ya, kita di sini saya mohon, saya tahu kapasitas Anda sebagai trainer. Tolong ke depannya kita lebih banyak diskusi. Karena saya tidak suka mengajar, saya bukan dosen. Walaupun di Makassar saya dosen, tapi di sini saya tidak mau jadi dosen. Saya dengan Anda adalah kita saudara.
kita berbagi. Bisa saja ada yang saya tahu, Anda tidak tahu. Mungkin lebih banyak yang Anda tahu, saya tidak tahu. Ya, jadi kita saling mengisi. Lebih baik saya kalau di Makassar itu agak keras. Beliau, Ustaz Abdul Rahman sudah tahu gaya saya di Makassar. Kalau di sini tensi saya agak turun. Ya kan? Kenapa? Karena saya tahu orang Jawa itu tidak bisa keras-keras. Ya kan? Kalau di Sulawesi Selatan saya dor-dor semuanya. Kenapa? Saya itu gemes. Kenapa saya gemes? Saya merasa seperti bagian Anda. Anda disakiti, Anda dihina, saya yang terluka. Kenapa saya mau ingin? Ilmu saya tidak banyak. Hanya kita harus saling menguatkan. Siapa lagi yang bisa menguatkan kita kalau bukan sesama kita? Ya kan? Jangan sudah sesama kita, sesama topuris, tetangga. Jangan ke sana, Pak. Dia itu baru 3 bulan. Lebih baik ke saya saja. Saya sudah 1 tahun. Ya, gitu. Biasakan kayak gitu. Iya, saya paham begitu. Ya, biasa. Kita adalah trainer. Kita harus memberikan contoh. Anda adalah platform orang melihat Anda. Karena di saat ada kembali ke daerah Anda masing-masing, topuris baik yang baru awal ataupun yang sudah lama melihat Anda. Nah, itu sekedar prolog dan pembukaan. Nah, sekarang sebelumnya mari kita kosongkan gelas sama-sama. Saya tahu Anda adalah orang hebat. Pasien Anda sudah lebih banyak. Ya kan? 1.000, 5.000 orang. Ya kan? Ya kan? Anda belum 2.000 karena Anda belum catat. Coba dicatat. Suami 4 kali, tulis 4 kali. Anak 3 kali, tulis 3 kali. Kalau kali banyak kan banyak juga. Ya kan? Seperti itu. Iya, walaupun sama. Iya, seperti itu. Nah, mari kita sama-sama kosongkan gelas supaya ilmu itu bisa masuk. Ya, kalau sudah penuh, apapun ilmu itu, sebagus apapun tidak akan pernah masuk. Nah, apa sebenarnya saya selalu menekankan ini ke teman-teman topuris. Bahwa yang pertama, kita sebagai seorang topuris, inilah yang paling kita utamakan. Karena dalam ilmu pengobatan manapun, mau ilmu kedokteran, ilmu pengobatan alami, komunikasi itu sangat penting. Karena yang Anda hadapi manusia, bukan robot, bukan kayu, bukan pohon. Kan biasa datang, apa Pak? Sakit kepala, balai belakang, buka baju. Ya kan? Sudah ditahu. Jadi kesannya wajar kalau kita dibilangi dukun. Karena pasti Anda sudah berpikir, apa? Sakit kepala, oke lah kalau gampang sakit. Apa Pak? Jantung, tidak usah banyak bicara. Balai belakang, buka baju. Pantas kita dikatakan dukun. Karena mungkin menurut Anda jantung titiknya ini GT selesai. Tapi yang kita hadapi adalah manusia. Ada orang jantung Pak, Anda temani cerita, tidak usah Anda lebih banyak, dengar saja apa yang dia, apa penyakitnya, sudah berapa lama, minum obat apa aja, berobat di mana saja. Pas pulang dia bilang, Pak, kenapa saya cerita dengan Anda, sesak saya berkurang. Kenapa? Karena hanya didengarkan. Banyak datang, terima kasih Ustadz, saya didengarkan. Kenapa? Saya pergi berobat di sana. Kenapa Pak? Iya. Sudah berapa lama? Belum selesai jawaban, resep sudah jadi. Langsung bilang 500. Tebus obat jutaan. Tambah sakit dadanya. Betul tidak? Anda mau dikatakan begitu? Anda mau keluarga Anda seperti itu? Tidak, makanya jangan seperti itu.
Kita ini manusia. Yang kedua, belajarlah berempati dan bersimpati. Empati. Wah, dokter sakit. Ustadz sakit ini. Kita seakan-akan merasa sakitnya. Bersimpati. Oh, sakit Pak di sana. Kalau sesama laki-laki, kita menjaga etika. Kalau laki-laki, pegang saja. Kalau perempuan, sakit dada. Tunggu dulu. Nanti Anda dibilang cabul. Iya kan? Makanya, Ustadz, kenapa saya selalu tekankan harus suami dan istri? Itu tadi. Saya kalau masuk periksa, tidak pernah saya masuk sendiri. Harus ada perawat saya di samping. Mau dia laki-laki atau perempuan, supaya ada saksi bahwa saya bukan cabul. Kalau ada apa-apa, terus terang Pak, kita tidak tahu yang datang itu benar-benar pasien atau mau mencelakakan Anda. Kita tidak pernah tahu Pak. Siapa tahu datang, oh pasiennya banyak, kita carikan masalah. Bisa Pak. Ini bisnis, ini kompetitor. Secara ekonomi harus kita lihat juga seperti itu. Ya. Itu. Kemudian yang kedua, pasien dengan kita pegang, dengan kita dengarkan, dia merasa luapan emosinya tersampaikan. Pak, Ibu, Anda perlu tahu, penyakit yang paling banyak sekarang 70% psikosomatik. Sakitnya banyak. Datang bingung Bapak. Pak, saya sakit kepala. Kadang-kadang sakit dada, kalau malam sakit perut, pagi mencret. Bingung ini, apa ini koneksinya? Ya kan? Kalau kami dokter, oh runutnya tidak nyambung. Psikosomatik. Alparasolam sudah selesai. Tapi apakah selesai? Tidak. Ternyata Bapak sudah berapa lama? Belajar mendengarkan. Menggali. Jangan juga pikir, waduh, kalau lama-lama dengarkan buang-buang energi. Iya kan? Belajarlah mendengarkan. Makin Anda explore pasien Anda makin tahu masalahnya. Sama jantung, 3 orang kasusnya itu pasti beda. Ada yang real benar-benar jantung, ada yang psikosomatik. Mungkin ya, dokter berdebar jantungku. Kenapa? Pada saat saya ditelepon tukang tagih. Dokter sakit kepalaku. Kenapa? Telepon arisan saya sudah bunyi. Bisa saja seperti itu. Ya kan? Jadi itu hal yang terpenting kita tekankan. Kemudian yang kedua, kita sebagai topuris minimal harus belajar anatomi. Tidak usah ribet. Yang ribuan itu Sobota, yang harganya 2 juta Anda harus beli. Tidak perlu. Ada Mbah Google. Oh, kepala. Oh, bahasa anatominya kranium. Minimal ditahu lah. Lengan apa? Kaki apa? Tulang rusuk apa? Bahasa anatominya hati apa? Oh, hepar, liver, jantung apa? Kardio, minimal ada. Supaya itu yang kenapa saya greget. Kita tidak dipandang enteng orang di luar. Saya medis. Tapi saya miris melihat teman-teman. Dia pandang enteng. Kalau ada dokter dan perawat gagal mengobati pasien, dia bilang, dokter itu bodoh, itu perawat bodoh. Bisa saja. Itu manusia. Dia belajar saja bertahun-tahun, bisa salah. Kita belajar 2 hari. Apa kita sempurna? Tahu diri juga dong. Betul tidak? Saya mengkritik diri saya sendiri, bukan kritik Anda. Oh, jadi kita tahu. Nah Pak, Bu, saya tanya ke Anda. Kalau Anda makin banyak pasien, Anda hebat dan terkenal, suatu saat dokter datang berobat ke Anda. Di saat datang dia berobat, modelnya kayak saya. Kalau datang berobat, tidak pernah saya sebut saya dokter. Sama, saya belajar pertama kali sama Ustaz Abdul Rahman. Saya bilang, apa pekerjaan Anda Pak? Sales panci. Saya tidak berani menyebut saya dokter. Saya malu. Saya harus lepas ego saya. Karena saya mau belajar. Kalau saya pasang diri saya dokter, waduh tidak bisa nyerap itu ilmu.
Karena saya sudah merasa tahu. Seperti itu. Jadi kita harus, Anda luar biasa. Kapasitas Anda adalah trainer. Tingkatkan kapasitas Anda. Seperti itu. Belajar. Oh, hari ini saya mau belajar anatomi. Anatomi apa? Usus. Oh, usus halus intestinum. Besok usus besar kolon. Mudah dihafal, Pak. Begitu Anda ketemu pasien, Anda langsung ingat. Walaupun leher Anda dipotong, Anda tidak bakalan lupa. Iya, karena sudah mati. Next. Fisiologi. Fisiologi. Ini yang penting. Waduh Pak, ribet. Itulah. Itu resiko dan konsekuensi. Tujuan Anda belajar untuk mengobati orang. Kita harus belajar. Bayangkan kita berhadapan dengan jiwa, dengan manusia. Pertanggungjawaban, kami saja kuliah bertahun-tahun bisa salah, Pak. Bisa salah, wrong diagnosis, wrong anamnesis. Bisa salah. Makanya jangan heran, Pak, kenapa saya datang di 3 dokter, beda-beda dia punya hasil. Ya bisa saja, otaknya berbeda, pengalamannya berbeda. Bisa saja, nanti sisa Anda memilih. Hati saya mengarah kemana, kan Anda tahu. Oh ini asal, ini diagnosanya asal. Oh ini diagnosanya mendekati logika. Ya kan, Anda pasti tahu dengan hati Anda. Sama seperti ketika orang datang berobat ke Anda. Contohnya fisiologi. Datang. Fisiologi, bagaimana orang hipertensi. Oh Anda tahu, oh hipertensi itu, oh tensinya tinggi. Sekarang saya tanya, semua trainer di sini angkat tangan. Semua siapa yang belum punya tensi di rumahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tensimeter? Alhamdulillah. Nanti kita cari sponsor. Pak, Bu, tolong. Undang-undang kedokteran sekarang mengizinkan kita. Naturopati, pengobat tradisional bisa pakai tensi. Minimal digital. Supaya brain image yang terbentuk oleh masyarakat, kita bukan dukun. Kenapa Pak? Saya hipertensi. Oh begitu, itu tadi. Balik belakang, buka baju. Anda taunya dia hipertensi. Ternyata dia tensi 3 bulan lalu. Bagaimana kalau tensinya turun saat itu? Anda topung di titik penurunan tensi. Apa jadinya? Pingsan dia tidak? Pingsan kan? Karena kesalahan kita tidak tensi. Padahal kecil. Apa salahnya kita punya tensi? Kalau Anda punya tensi, itu meningkatkan kualitas dan kapasitas Anda. Oh iya, benar-benar klinik, bukan dukun. Ada tensinya. Yang kedua, minimal kalau kita kedokteran ada namanya tensi, nadi, pernapasan, suhu. Itu wajib ditahu. Kalau tidak perlu minimal 2. Anda sudah dengar tensinya. Kalau Pak, saya tidak tahu tensi, ada di YouTube. Banyak. Belajar di YouTube. Tensi. Yang kedua, belajarlah. Dengar jantungnya. Waduh, bagaimana jantung normal? Anda kan sehat. Dengar jantung Anda dulu sendiri. Oh, begini jantung saya. Tapi jangan dengarkan jantung Anda kalau lagi dimarahi istri, Pak. Pasti gelombangnya tidak teratur. Kadang tinggi, kadang putus. Ya kan? Seperti itu. Apalagi akhir bulan. Pasti repot. Seperti itu. Dengarkan, belajar. Oh, bunyi jantung yang normal itu begini. Kalau Bapak bingung, saya sakit. Cari anak Anda atau cucu Anda. Oh, begini jantung yang normal. Oh, begini jantung yang sehat. Itu supaya orang trust ke Anda. Walaupun Anda sendiri bingung. Bunyinya sama dengan saya. Saya mau apai? Betul tidak? Tapi itulah kekuatan itu tadi. Komunikasi terapeutik. Membuat dia trust ke Anda. Gelombang yang Anda kirimkan ke dia sama. Di saat dia punya irama jantung
sudah sama dengan Anda, Anda suruh buka baju pun dia buka. Begitulah manusia. Di saat sudah dia trust ke Anda walaupun ceramah 1 jam, kalau gelombang Anda belum sama dengan dia, Anda bilang apapun dia tidak terima. Paling dia iya-iya saja. Pak datang lu saya, datang. Tidak datang lagi. Iya, seperti itu. Itu yang penting. Kita harus komunikasi anatomi fisiologi. Anamnesis saya selalu tekankan. Kita sebagai seorang pengobat, terapi, harus tahu anamnesis. Ilmu apa itu anamnesis, Pak? Ilmu, Pak, sudah berapa lama? Itu gunanya dicatat. Berapa lama Pak penyakit kita? Baru muncul pertama kali atau sudah pernah sebelumnya? Sudah berobat kemana? Ya kan? Obat apa yang diminum? Walaupun nanti Anda bingung, apa gunanya saya tulis ya? Itu adalah teknik mengulur waktu kalau Anda tidak tahu. Kan biasa bingung Pak, karena 2 itu pasien yang datang berobat ke Anda. Anda pasti sudah pengalaman. Pertama, dia sudah tahu penyakitnya apa. Yang kedua, dia tidak tahu penyakitnya apa. Yang menjadi masalahnya kan pengalaman kita ini. Pak, apa sakitnya? Kalau dia bertanya ke Anda, saya datang ke sini mau tahu sakit saya apa. Kira-kira kalau Anda ditanya seperti itu, Anda mau jawab apa? Saya datang di sini mau tahu penyakit saya apa. Kok saya ditanya sakit apa? Kira-kira bagaimana Pak? Bingung kan? Iya. Kalau saya seorang dokter, saya ditampar seperti itu. Makanya kenapa Anda perlu tahu ini? Makanya saya selalu tekankan ke teman-teman, 5 menit saja Anda belajar setiap hari. Oh, kalau hipertensi gejalanya apa? Oh, ada pening, jantung berdebar, kenaikan tensi, kadang dia merasa oleng, lehernya tegang. Itu saja Pak. Wah, kayaknya banyak dihafal. Sekali Anda hafal, sekali Anda ketemu, Anda ingat seumur hidup. Itu, begitu caranya. Atau Anda tadi dapat, ini tadi pasien saya apa ya? Ya, suruh obati dulu, suruh pulang. Anda tahu gejalanya tadi apa? Cari, ada mbah Google. Seperti itu. Anda sudah datang, Anda sudah pede. Oh, saya sudah tahu penyakitnya apa. Seperti itu. Ya kan? Kan bingung. Aduh, saya tidak tahu apa ini. WA, Ustaz Abdul Rahman. Ustaz, saya dapat kasus begini. Begini. Ustaz Abdul Rahman terlambat menjawab. Banyak juga pasiennya. Atau sementara isi training. Kira-kira gimana ceritanya? Anda tambah bingung kan? Nah, itu tekniknya. Tunggu Pak ya, sebentar pasien. Saya ke kamar mandi dulu. Cari Google. Begitu tekniknya. Iya kan? Itu mengulur waktu. Jangan juga gitu, karena ada namanya ST. Orang bilang so tahu. Kalau orang Makassar dia bilang sota. Ya kan, jangan seperti itu. Karena Anda hadapi, walaupun kasusnya sama, itu beda secara objektif. Itu. Diagnosa, ya ini diagnosa mungkin agak tinggi ya. Nanti saya tahu, Anda akan menemukan diagnosanya walaupun dia tidak pernah periksa. Kan teknik kita, diagnosa langsung muncul. Toto ada gerunjel, ya kan? Nah, totok, oh gerunjel, oh ada masalah di jantung, ada masalah di pankreas, di lambung, dan lain sebagainya. Karena setelah ditoto ada gerunjel, ada cembung, ada cekung, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kalau orangnya belum mau buka baju, belum kasih belakangnya? Kira-kira ada tanya ke Anda, saya sakit apa Pak? Anda mau jawab apa? Bingung kan? Iya, makanya saya bilang, jangan langsung suruh buka baju. Cerita dulu, dalami dia apa. Pak, ada hasil lab, suruh periksa lab. Kalau Anda ragu-ragu, apa ini? Saya juga tidak tahu penyakitnya. Suruh periksa lab. Pak, periksa labnya. Ke Prodia dulu. Anda periksa. Oh begitu. Mereka Pak, biasanya pasien, kalau dia sudah trust ke Anda, kalau Anda suruh periksa lab, Pak, periksa lab ya. Kalau ada hasil, langsung ke sini. Dia datang kembali ke Anda. Karena dia sudah percaya ke Anda. Oh iya, benar. Saya pasien, kalau dia sudah bilang, saya datang ke orang yang tepat, dia pasti datang, dia membaik, dia panggil keluarganya, dia panggil tetangganya. Seperti itu.
Jangan takut melepas. Kerjakan dengan apa adanya. Kalau Anda tidak tahu, Anda harus tahu gentle. Wah, kayaknya saya tidak tahu. Pak, mau tidak? Saya rujuk ke senior saya. Dia pasiennya lebih banyak, pengalamannya lebih ada. Tidak ada salahnya Anda merujuk ke teman Anda. Tidak, itu bukan merendahkan ego Anda. Tapi di situ menunjukkan kapasitas Anda. Bahwa Anda bukan seorang terapis sok tahu. Itu kapasitas yang membedakan kita. Kalau tidak tahu, serahkan yang lebih tahu. Jangan disikat saja. Itu salah besar. Nah, kenapa saya selalu tekankan ini ke kita? Etika kita sama pasien tadi ya, jaga. Kalau sesama Anda, oke. Kalau beda, ibu-ibu, bapak-bapak, oke. Yang repot kalau kita bapak-bapak, kita periksa anak gadis. Ya kan? Tidak ada asisten, tidak ada ibunya. Ibunya yang antar, pasrah saja, masuk saja. Ya kan? Itu yang rawan. Karena kita tidak tahu setan kapan datang. Ya, karena kita bagian buka baju. Ya, seperti itu. Kemudian, sesama topuris itu tadi. Kita harus saling menguatkan, saling menghargai teman kita sesama topuris. Oh, dia lebih tahu, dia lebih senior, kasusnya lebih banyak. Serahkan ke dia. Anda kan juga, oh bang, saya rujuk ke Anda ya, begini. Nanti dia akan cerita, oh penyakitnya ini, titiknya di mana aja bang? Ini. Anda dapat ilmu lagi kan? Begitu. Yang ketiga, terapis lain. Hargai terapis lain. Apapun teknik yang dia gunakan. Mau bekam, akupuntur, fasdu, kiropraktik, pas, dan lain sebagainya. Hargai juga mereka. Karena tidak ada pak terapi yang sempurna. Karena kalau kita kembali ke secara hakikat, yang menyembuhkan bukan kita. Tadi sudah disebutkan pada saat ngaji tadi. Jika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Jelaskan, bukan kita yang sembuhkan. Pada saat kita heran, saya dulu totok sakit kepala, 15 menit sembuh. Ih, saya dapat kasus mirip, kenapa saya totok tambah sakit? Ada yang kayak gitu kan? Titiknya sama, polanya sama, kenapa justru tambah sakit? Ya, Allah kasih lihat. Hei, jangan terlalu sombong. Bukan kamu yang menyembuhkan. Kadang kita begitu. Kalau sedikit saja sembuh, saya ini. Bukan. Selalu sandarkan bahwa Allah lah yang menyembuhkan. Ada pertanyaan sampai situ? Ada? Supaya jangan terlalu lama saya bicara kuliah. Ya boleh. Iya. Ya silakan Bapak Ibu yang mau siapa? Oh ya, siapa dari mana? Sebutkan nama dari mana. Satu pertanyaan aja, Sat. Dokter, ya satu pertanyaan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Arianto. Yap. Dari Jakarta Timur. Masya Allah. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Dr. Ahmad Syahid terkait tadi detak jantung ya. Untuk mengukur detak jantung saya biasa pakai perabaan atau palpasi. Ya. Untuk perabaan dan palpasi itu saya pakai yang perabaan 3 jari di tangan kiri. Tapi ketika itu ada yang menyanggah bahwasanya yang lebih akurat ada di leher. Nah, untuk itu saya mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang menarik sekali. Langsung dijawab, Mas. Saya langsung jawab saja ya. Iya. Ada yang menyanggah, Pak gini. Kalau dalam ilmu kedokteran yang saya pahami, perabaan nadi itu sebenarnya banyak tempat. Di temporal sini. Ya, bisa diraba. Kadang ada diraba, ada tidak. Kalau gemuk tidak bisa diraba. Di leher sini. Di ketek. Di sini. Di lipatan siku. Di lipatan sini. Di pusat
di lipatan paha, di lipatan kaki, di lipatan lutut. Memang, tapi kan Anda pegang. Kalau Anda pegang yang tidak lazim pasti kentara dukun memang ini. Ya kan? Kan lazimnya memang ini. Kalau di film-film ini, ya tidak ada yang salah Pak. Orang pegangnya biasa nadi. Kenapa? Karena ini nadi yang paling besar keluar dari jantung. Keluar dari jantung. Makanya biasa orang diraba, Iko di sini tekanannya kecil. Kalau di leher dia tekanannya besar. Karena dia paling dekat dengan jantung. Itu. Tidak ada yang salah Pak. Anda coba ukur berapa menit Anda ukur di sini. Di lipatan lengan tangan. Sama di sini. Pasti sama Pak. Tidak mungkin beda. Kalau beda ada masalah. Ya, seperti itu. Jadi kalau Anda dikritik, harus lebih benar di sini, tidak ada masalah. Dia terbiasa nonton film itu. Seperti itu. Tidak salah Pak ya? Tidak salah. Itu juga benar. Yang penting nadinya sama. Jumlahnya sama. Itu namanya perabaan. Kan kalau nanti, saya raba, saya hitung semenit sekitar 72. Anda mau confirm, pegang sini. 72 juga. Mau konfirmasi, ambil stetoskop, dengar jantung 1 menit, hitung 72 juga Pak, pasti itu, ya. Oke. Yap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Firdaus dari Jawa Barat. Pertanyaan saya tadi bagus kenapa tentang alat penunjang alat bantu kedokteran tadi dok ya. Karena pernah ikut pelatihan SOP PBI itu yang kompetensi tidak diperbolehkan katanya itu karena itu kewenangan dokter. Itu pertama. Kemudian kalau bantuan sama dokter saya yang mengukur kolesterol, asam urat, apakah hitam atau harus dibolehkan? Oke saja, terima kasih. Terkait itu Pak PP, peraturan pemerintah tentang kita penyehat tradisional menggunakan alat medis. Jadi begini Pak ya, setelah kami kaji di Makassar, kami diskusi sekitar 4 kali tentang penjabaran peraturan pemerintah itu. Jadi sudah jelas Pak, yang dimaksud kita pengobat tradisional tidak boleh menggunakan alat medis itu yang ada catatan. Misal yang punya keahlian khusus, alat radiografi, alat di kamar operasi, itu kan harus ada keterampilan khusus. Dan keluar harus pakai resep. Harus pakai resep. Ya, sedangkan alat tensi seperti tadi, yang digital, manual, ataupun air raksa, dia tidak perlu pakai resep. Jadi sama seperti kita beli obat di warung, bodrek. Statusnya itu sama. Obat sama, tapi dia bebas. Jadi alat ukur gula, kolesterol, asam urat tidak ada masalah. Ya, jadi tidak bertentangan dengan aturan. Itu hanya kita ditakut-takuti supaya kita makin tertekan. Kita dibodohi. Tidak usah pakai itu berbahaya, itu bertentangan supaya kita pengobat tradisional kelihatan primitif, kelihatan model dukunnya. Periksa hipertensi. Bagaimana kita mau tahu ini orang hipertensi kalau tidak diukur hipertensi? Kira-kira Pak 180/120. Wah, repot kan? Seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Anda mau gunakan karena dia pembeliannya pun tanpa resep, dijual bebas. Jadi tidak bertentangan. Ya, sekali lagi saya ulangi, teman-teman yang mau boleh menggunakan bisa. Yang tidak bisa yang pakai resep. Yang kamar operasi ya butuh keterampilan khusus. Ya, seperti itu. Satu lagi pertanyaan sebelum kita lanjut. Ya, ibu-ibu lagi. Ya, sebentar Pak. Panjang cerita kita. Simpan. Masih ada waktu ya, masih ada tafsir Ya. Jumat nanti. Ya. Betul. Jadi ini babak sesi pertama saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni dari Garut. Dok mau bertanya, sejauh mana kan seperti misalnya ada analisis tangan kosong, seperti kalau misalnya tangan di sini biru berarti ada parunya atau apa? Keterkaitan dengan medis, apa maksimal benarnya sejauh apa? Ada yang dari rambutnya atau yang seperti itu? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali.
Bagaimana teknik anamnesis yang banyak sekarang? Kan banyak pelatihan. Mulai dari lihat rambut, mata, lidah, gambaran muka, analisis telapak tangan, analisis pijit jari, ya kan, semua berbagai macam teknik. Itu tidak salah. Kenapa? Karena nenek moyang kita pengobatan dulu, teknik yang gunakan mereka begitu. Iya, saya dulu Pak, karena terlalu suka nonton film kungfu. Iya, saya suka nonton dulu saya SMP, saya rela bolos. Jangan direkam ya. Saya biasa bolos sekolah hanya nonton itu film. Saya dulu lihat orang diikat nadinya pakai benang ratu, baru tabibnya keluar dia pegang. Bilang, waduh dukun memang ini. Ternyata setelah saya belajar out of the box, ternyata ilmu itu ada, bukan ilmu mistik. Ternyata memang ada. Kitab pengobatan TCM ataupun kitab pengobatan Islami, ya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan lain sebagainya, memang ada. Jadi dia melihat fenomena organ. Oh, orang misal contoh yang paling jelas, orang ada hepatitis, dia red palmaris, dilihat, tangannya merah, padahal tidak panas, ya kan? Oh, orang gejala hepatitis kuning, itu kan pengamatan yang nyata, tapi mereka catat, ya kan? Oh, seperti itu. Jadi itu bisa saja pengobatan itu menambah hasanah keilmuan kita. Justru bagus Bu, kalau Anda seorang topuris menambah ilmu seperti itu. Itulah yang saya dorong, support teman-teman. Belajar ilmu di luar daripada itu. Tingkatkan kapasitas kita. Jangan hanya menunggu. Bayangkan Pak, ilmu puluhan tahun dikasih intisari 2 tahun. Improvisasi harus ke Anda. Ya kan? Penambahannya harus ke Anda. Jadi kalau dibilang akurasi atau tidak, saya tidak bisa bilang iya karena saya belum baca jurnalnya. Tapi kalau yang saya pahami sampai hari ini, kitab pengobatan dulu ada itu. Ya, jadi tidak bisa dibantahkan karena bukunya ada. Ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Bu. Ya. Bagaimana? Next. Satu lagi yang Pak Sultan. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi. Oh gitu. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Selamat dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Terima kasih kepada Pak Dokter yang telah memberikan saran kepada saya sebagai seorang terapis tradisional. Misalnya kalau bisa menggunakan alat tensi. Yang ingin saya tanyakan adalah, saya pernah narapis pasien, kebetulan pasien saya itu baru pulang dari rumah sakit. Karena itu saya tanya, Bapak tensinya berapa? 160/132. Nah, mungkin kalau tadi Bapak bilang harus menggunakan tensi, mungkin saya termasuk sok berani gitu. Tapi coba Bapak nanti saya terapis, nanti setelah saya terapis atau dengan otot punggung, nanti coba ditensi lagi, tensinya berapa. Alhamdulillah dengan metode yang Bapak Ustadz Rahman kasih ilmu kepada saya, kalau ciri-ciri orang tensinya tinggi itu beliau itu di mana, alhamdulillah saya praktekkan itu walaupun mungkin meleset dari segi dokteran, tapi ternyata itu hampir 90% itu pas gitu. Dan itu terbukti ketika pasien itu habis kontrol dari rumah sakit Islam, saya tanya, Bapak tensinya berapa? 160/132. Itu langsung saya terapis dengan metode otot punggung. Coba Bapak sekarang tensinya dites, hasilnya berapa? Alhamdulillah. Ya, pertanyaannya ini aja. Dengan metode otot punggung itu, Ustadz Abdurrahman memberikan gambaran ini loh titik tensinya ini. Kira-kira kalau dia dari sudut pandang medis itu salah apa tidak kita? Kalau kita mungkin ini loh titik tensinya, kalau kita tidak menggunakan alat tensi darah. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan menarik. Itu jawabannya ada di slide berikutnya. Iya kan? Jawabnya ada di slide berikutnya. Gimana? Oh iya, boleh. Jadi pertanyaannya saya pending ya. Jawabannya ada di slide berikutnya. Dia pertanyaan berikutnya terakhir. Pertanyaan terakhir silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
mungkin lebih menarik, ada satu pertanyaan yang saya alami. Ini orang Makassar juga. Nama daerah mana? Saya dari Batam, Jihad. Dari Jihad. Yang saya tangani ini orang Makassar sendiri. Jadi begini, ketika dia pulang dari rumah sakit, 2 hari sudah pulang dari rumah sakit, pendeteksian penyakit itu tidak ada dari pihak dokter. Sebelumnya keluhannya apa? Keluhannya merau-rau. Jadi dari pihak dokter itu nggak bisa terdeteksi ini penyakit. Nah, jadi sesudah dibawa pulang udah dirincungi bisa, udah dibacain Yasin dan lain sebagainya. Kebetulan ada si dukun datang. Sangka saya dukun. Orang sementara orang Sulawesi bilang gitu kan. Si dukun jihad datang katanya. Saya bilang, kenapa ini? Udah dibacain Yasin, mau mati. Ya kalau memang udah mati ya mati, saya bilang. Jangan gitu. Assalamualaikum, salam. Jadi yang jadi pertanyaan bagi saya itu, Ustaz, kenapa dari pihak medis itu tidak bisa mendeteksi penyakit sang pasien ini sehingga mengakibatkan hal itu? Tetapi setelah saya saya pegang punggungnya cuma 5 menit, subhanallah, dia bisa tidur, bisa berkeringat, dan paginya langsung bisa ngomong. Dukunnya mana katanya? Belum saya kasih amplop katanya. Ya, jadi poin yang saya tanyakan itu, kenapa dari sisi medis penyakit hal itu, walau penyakitnya apa saya tidak tahu, tidak bisa dideteksi dengan medis. Itu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertanyaan yang menarik sekali. Saya tidak bisa memastikan seperti apa karena saya tidak lihat pasiennya, saya tidak tahu siapa dokter yang periksa. Tapi ini asumsi saja, Pak. Kalau saya berhadapan dengan pasien meraung-raung, saya juga bingung. Iya, Pak, kan kami ilmunya dokter jelas. Ada dokter Olas ini. Datang pasien, kenapa, Pak? Sudah berapa lama ini? Ya kan, pertama kali atau sudah sering. Kalau yang ditanya hanya datang orang meraung-raung, tambah bingung juga saya. Mau diperiksa darahnya, salah. Mau difoto ronsen, salah. Karena orangnya mengamuk, Pak. Iya, apalagi ini cewek. Nah, itu cewek, iya. Makanya kalau Anda ditanya, kenapa secara medis seperti itu? Saya juga bingung, Pak. Seperti itu. Jadi saya tidak mau mengambil kesimpulan. Karena kami kedokteran itu protapnya jelas. Apa, kenapa, bagaimana, berapa lama, seperti itu. Jadi kalau orangnya bingung paling, aduh sudah kasih pulang. Seperti itu. Ya kan? Nah itu, sudah. Jadi kalau setelah saya, tapi kan prinsipnya begini, Pak. Saya melihat sisi positifnya. Mau bagaimanapun kondisinya, yang penting pasiennya membaik. Ya kan? Kan prinsip kita sama. Mau pengobatan kedokteran, pengobatan alami, tujuan kita sama. Hanya satu dari utara, satu dari selatan. Mau disamakan persepsi, pasti beda. Pasti beda. Karena sudut pandang kita sudah berbeda. Tapi hakikat dan tujuan jelaskan bagaimana pasien ini baik. Apapun caranya, bagaimanapun metodenya, apapun obatnya. Betul tidak? Seperti itu. Jadi jangan membanding-bandingkan. Makanya kalau ditanya, bagaimana itu, Pak? Saya juga bingung. Seperti itu, ya? Oke. Bagus pertanyaannya. Saya suka yang begini, berkembang. Nah, gimana? Ya, sudah waktunya, Pak. Karena udah persiapan untuk sholat Jumat. Ya. Kita akan lanjutkan lagi nanti setelah dari melakukan kondisi. Ya. Oke, untuk kita persiapan ada closing statement, Sir? Ya. Oke. Jadi gini, nanti selesai sholat Jumat kita lanjut. Siapkan pertanyaan Anda. Selama saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau saya tidak tahu, kita bagi, sama-sama cari tahu. Ya, oke. Sampai jumpa lagi setelah sholat Jumat. Kita ketemu di ruangan ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong, yang mulia. Amin.